Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alasi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk berjumpa lagi bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun berada. Semoga para sedulur semua senantiasa berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah mutiara hikmah. Semoga saja besar manfaatnya bagi kita semua sehingga dapat meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kami ingatkan kembali, biasakan menonton secara menyeluruh agar tidak gagal paham. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama untuk menyimaknya. Di alam manusia itu, ruh yang dilahirkan itu sebenarnya ditugaskan untuk menempuh jalan kembali ke asal sebelumnya sebagai ruh. Di dunia itu untuk berjuang, berusaha, mencari asal muasalnya, siapa dirinya, lalu menempuh jalan yang seharusnya menjadi diri sebelumnya untuk kembali ke setidaknya kembali kepada kedudukannya sebelumnya, atau kalau bisa mencapai tingkatan kedudukan di langit yang lebih tinggi. Tapi, ketika dilahirkan, ruh yang dikosongkan riwayat penempuhannya sebelumnya merasa bingung dan tak tahu kemana langkah kaki harus diarahkan. Ketika mengalami kebingungan itu, berbagai sihir dunia dan fatamorgana dunia mempengaruhi sudut pandang dan pengetahuan-pengetahuan baru menyibukkannya sehingga dirinya lupa sama sekali seharusnya jalan tempuhnya kemana. Malah bisa bukan kembali ke asal muasalnya, tapi kadang malah jatuh ke dunia rendah, malah menjadi siluman atau pengikut iblis, turun dari derajat manusia, dan bukan menuju surga jalan tempuhnya tapi malah ke neraka. Dunia ini sebenarnya hanya 5 menitan, dibanding perjalanan di akhirat yang lebih panjang. Manusia itu jika gagal di dunia yang kita tempati ini maka akan turun di derajat yang lebih rendah, atau sebagai asfala safilin. Selain di bumi yang kita tempati itu ada 7 bumi, yang mana 7 bumi itu akan berakhir atau kiamat. Setelah bumi ini yang kita tempati ini kiamat, dan waktunya masih lama tenggangnya. Berurutan dari bumi ini kemudian bumi setelahnya. Bumi di bawah bumi ini itu nilai tahunnya lebih terbelakang. Makin ke bawah makin ke belakang. Nah, kita yang gagal di bumi ini, ketika meninggal maka bisa jadi apa saja. Nanti dilahirkan kembali ke bumi di bawah bumi ini. Sebagai manusia yang lebih rendah kedudukannya dibanding di bumi ini, makin gagal kita, maka makin jauh kita dilahirkan, artinya kok kita gagal parah. Belum gagal total, masih ada kesempatan dilahirkan di bumi paling bawah. Di bumi ketujuh, yang belum mengenal bahasa, masih hu, tapi setidaknya sudah pakai cawat. Kalau di bumi paling bawah itu, kita berperilaku baik, maka di sana meninggal, akan dilahirkan lagi di bumi di atasnya, selanjutnya naik lagi di bumi di atasnya. Kalau kita gagal maka akan dibuang ke bumi di bawahnya lagi. Di bawah bumi ketujuh, masih ada bumi buangan, 8, 9, 10. Di bumi itu, manusia tidak berpakaian sama sekali. Bahkan manusia lebih ganas dari binatang. Manusia biasa makan manusia,
siapa kuat memakan yang lain, budi pekerti sama sekali tidak ada. Di sana tidak makan manusia lain itu sudah sebaik-baiknya manusia. Sebaliknya jika di bumi yang kita pijak ini kok kita orang yang beriman, dan selalu beramal kebaikan, maka kita akan naik ke langit, makin takwa, makin ikhlas, makin ridho, maka akan makin tinggi kedudukan seseorang di langit, dan akan paling dekat dengan Allah. Walau kita misal punya kedudukan di langit, setelah kita meninggal, tetap akan dilahirkan di bumi selain bumi ini, misal di bumi kedua, tapi bukan sebagai manusia buangan, melainkan menjalankan tugas di bumi lain untuk mengajak ke jalan Allah, dan berjuang di jalan Allah. Bagi para aulia yang sudah meninggal di bumi ini, ditugaskan ke bumi lain itu adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena dengan ditugaskan itulah derajat langit kedekatan diri dengan Allah bisa dicapai dan diusahakan lagi. Jika tidak ditugaskan misal dalam 100 tahun, ya dalam selama itu tidak akan naik lagi kedudukannya di langit. Semua manusia itu sebelum dimasukkan di dalam janin, semua adalah ruh yang tinggal di alam ruh, di surga, atau di langit, atau di kayangan. Jadi ada orang yang lahir di dunia ini, sebelumnya sebagai ruh, tinggal di surga, atau di langit, langit tinggi dan langit rendah, atau dari kayangan, atau di bumi tapi di alam ruh, atau orang bumi yang tidak punya kedudukan di langit. Ketika dilahirkan maka semua dalam posisi nol, walaupun itu orang dari surga yang ditugaskan di dunia, atau orang langit atas para aulia sirullah, atau langit bawah para aulia biasa, atau orang kayangan. Soal ruh itu banyak dan teramat banyak jika dijelaskan, makanya penjelasan pendeknya Aruhu min amri Robi, ruh itu urusan Tuhanku. Ingat menggunakan Rob bukan min amrilah. Sebab Rob itu pengatur, perancang, yang merawat dan menentukan dan mengurus. Makanya jika dijelaskan akan banyak sekali penjelasan yang di luar nalar manusia. Contoh ruh di surga, lo memang ada ruh yang sudah di surga, ya ada, apa surga sudah ada yang menempati, ya ada, bidadari malaikat, juga ruh yang meninggal dengan syahid, apa dalilnya? Firman Allah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Ali Imran, 169-170. Dalam Sahih Muslim, dari Masyiruk rahimahullah, berkata, kami bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini, Quran Surat Ali Imran, 169. Dia menjawab, adapun kami telah bertanya tentang hal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, beliau menjawab, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka. Kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Kemudian Rabb mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas, lalu bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab,
Apalagi yang kami inginkan, sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami. Rab mereka bertanya seperti itu sebanyak 3 kali. Maka tatkala mereka merasa bahwasanya mereka harus minta sesuatu, mereka berkata, "Wahai Rab kami ingin ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami sehingga kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi." Maka tatkala dia melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai keinginan lagi, mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang mati syahid semua tinggal di surga, dan mereka menikah dengan bidadari-bidadari surga, tapi dalam bentuk ruh, sebab jasad mereka di bumi. Ketika mereka menikah itu lalu misal dikaruniai anak, maka anak itu juga berupa ruh yang tinggal di surga, kelahiran surga. Surga itu ramai didatangi ruh-ruh yang mati syahid. Ketika terjadi perang, dan banyak muslim terbunuh. Juga ketika banyak bayi terbunuh di Syria atau Sam, atau Palestina, maka banyak bayi atau anak kecil, yang meninggal ruhnya dibawa ke surga. Surga jadi ramai banyak tangisan anak-anak yang berlepotan darah dari lukanya. Lalu ada orang yang meninggal sebagai waliullah, tinggal di langit tinggi. Ketika mereka meninggal, mempunyai kedudukan langit tinggi, dan ketika mereka ditugaskan ke bumi lahir sebagai bayi, atau masuk ke manusia, sebagai ruh pendukung pada aulia yang ditugaskan. Jadi pembahasan soal ruh itu luas, banyak rahasia-rahasia. Dalam urusan ruh adalah urusan Allah, firman Allah, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra 85. Pengetahuan sedikit yang difirmankan oleh Allah itu adalah banyak bagi manusia. Bumi langit itu kecil bagi Allah, tapi besar bagi manusia. Tapi yang banyak bagi manusia sama sekali tak melampaui yang sedikit bagi Allah. Sedikit bagi Allah sudah tak terjangkau oleh akal manusia, seberapa kuat akal untuk menampungnya. Juga bagiku banyak sekali kemuskilan, hanya Allah saja yang tahu jawaban semuanya. Walau bagiku, pengetahuan yang kumiliki, jarang orang sampai bisa mencapainya. Tapi bagiku masih ribuan kali lebih sedikit dari kata sedikit yang disebutkan oleh Allah. Cerita kisah tentang seseorang. Istriku cerita, kalau tempat kejadian kecelakaannya itu sering sekali terjadi kecelakaan. Loh kalau begitu ya gak wajar kecelakaannya, kataku. Bisa jadi tempatnya itu ditanami tumbal, jadi orang yang pesugihan, agar tak usah menyetorkan wadal. Akan memasang tumbal di pinggir jalan, jadi tumbalnya orang yang mengalami kecelakaan. Coba dicek mas, siapa tahu kecelakaannya tidak wajar, pinta istriku. Aku merenung, sebaiknya ku mulai dari mana untuk mencari sisik melik, sebab musabab kecelakaan. Akhirnya kuputuskan untuk memanggil saja malaikat pencatat amalnya, agar tahu pasti penyebabnya. Malaikat pencatat amalnya yang kecelakaan datang, mengucap salam dan ku jawab salamnya. Kamu malaikat yang mencatat orang yang kecelakaan itu. Tanyaku padanya, ya Kiai, ada apa Kiai memanggil saya? Tanya dia balik, itu kecelakaannya disebabkan apa? Karena menabrak jembatan. Maksudku apa tidak karena hal lain, misal ada yang menanam tumbal mencari wadal. Ya ada Kiai, satu tumbal ditanam di situ, milik orang kaya yang punya pesugihan, jelas malaikat pencatat amal. Tapi juga kecelakaannya karena sopirnya ditarik ruhnya oleh ruh-ruh yang ada di situ. Maksudmu ruh yang ada di situ ruh apa? Ya ruh Kiai. Ya ruh itu dari mana? Bukan jin. Ruh Kiai,
ruh-ruh yang mereka juga meninggal di situ karena kecelakaan. Kok aneh? Bukan jin korin malaikat. Jin korin juga ada, tapi kebanyakan ruh perempuan yang jadi kuntilanak. Bukannya orang yang meninggal ruhnya diambil malaikat maut, malaikat pencatat amal. Kalau belum takdirnya ya belum diambil malaikat maut. Lo bukannya orang yang meninggal kecelakaan itu takdirnya kecelakaan. Tidak Kiai, seperti perempuan ini, dia takdirnya masih panjang di catatan saya, tapi dia meninggal kecelakaan, dan malaikat maut tidak akan mengambil ruhnya, sama juga ruh-ruh yang di situ, semua mati, tapi belum saatnya mati, jadi mereka tidak diambil oleh malaikat maut. Bingung aku mendengarnya, lalu kupanggil malaikat maut. Setelah dia salam dan kujawab, maka kutanya, "Malaikat maut, apa kamu sudah mengambil ruh orang yang meninggal karena kecelakaan?" Tanyaku pada malaikat maut, "Memang ada kecelakaan di mana?" Tanya balik malaikat maut, "Loh kok kamu malah tanya ke saya? Tadi kan ada kecelakaan, lalu orangnya meninggal, apa kamu tidak ada perintah mengambilnya?" Tanyaku, "Saya tidak ada perintah dari Allah untuk mengambilnya, jadi saya tidak mengambil Kiai. Kalau Kiai memerintahkan saya mengambil, ya saya akan ambil," jawab malaikat maut. "Ya coba kamu ambil ruhnya yang di tempat kecelakaan itu, dan bawa ke sini, sekalian ambil ruh-ruh yang gentayangan di sana, semua bawa ke sini." "Baik Kiai, saya akan laksanakan." Malaikat maut lalu pamit pergi dan malaikat pencatat amal juga pamit pergi. Sebentar kemudian malaikat maut sudah datang, membawa beberapa kuntilanak dan ruh perempuan yang kecelakaan. Perempuan yang dibawa langsung menangis. "Kiai tolong saya, bagaimana saya ini?" tangisnya. "Ya bagaimana lagi, sudah mati, ya diterima. Tapi anak saya masih kecil Kiai, bagaimana nasib anak saya? Sudah tidak usah memikirkan yang aneh-aneh, yang penting sekarang ke akhirat, bagaimana menghadapi fitnah akhirat." Saya lalu tanya ke kunti-kunti. "Lumayan banyak, ada belasan. Bahkan ada yang kenal dengan istriku," kata istriku itu teman dulu di SMP, yang meninggal kecelakaan di situ. "Kalian yang menyebabkan perempuan ini kecelakaan?" Tanyaku pada rombongan kunti. "Ya kami tarik-tarik ruhnya," jawab mereka. "Tapi tak hanya kami saja yang menyebabkan mereka kecelakaan, ada tuyul yang menyebabkan kecelakaan. Dia dan juga kami." "Tuyul dari mana?" tanyaku. "Dari tumbal yang dipasang dukun di tempat kecelakaan itu." Istriku juga menceritakan kalau kecelakaan di situ kebanyakan perempuan yang jadi korbannya. "Iya Kiai, suami saya waktu itu melihat anak kecil melintas, sehingga banting setir menghindari, dan malah menabrak jembatan," cerita perempuan yang kecelakaan. "Ya sudah terjadi ya mau bagaimana lagi. Tadi di sana ruh ini juga diperebutkan iblis mau mengambilnya Kiai," jelas malaikat maut. "Ya sudah semua dibawa ke akhirat saja," kataku kepada malaikat maut. "Apa dia ini keluarga Kiai?" tanya malaikat maut. "Memang kenapa malaikat maut?" tanyaku heran. "Soalnya saya kan tidak dapat perintah dari Allah, saya sebenarnya tak berani membawanya ke akhirat tanpa ada perintah dari Allah. Apa Kiai mau menolong dia? Apa dia keluarga Kiai?" tanya malaikat maut. "Sesama orang Islam itu kan harus saling tolong-menolong malaikat maut, walau dia bukan keluarga saya," jelasku. "Gini saja, bawa mereka semua ke akhirat, ini perintah saya." "Baik Kiai, kalau Kiai memerintahkan, saya akan laksanakan," jawab malaikat maut, lalu pamit pergi. Setelah malaikat maut pergi, saya tarik jin dan tumbal tuyul yang ditanam di area kecelakaan, dan ku bereskan. Lalu saya tarik ruh dukun yang menanam tumbalnya. "Kenapa saya ditarik?" tanya dukun hanya satu orang. "Kamu yang menanam tumbal kecelakaan itu?" tanyaku. "Ya,
Tak usah turut campur anak kecil, bentaknya padaku. Kalau saya turut campur kamu mau apa? Kalau saya tabok kepalamu. Kamu mau apa? Dia tidak jawab, malah baca mantra mau menyerangku. Langsung kutabok kepalanya dan otaknya berhamburan, mati. Dan ku tarik orang yang menyuruh dukun menanam tumbal. Dia sedang menghitung uang. Rupanya kalau ada yang mati ditumbalkan, dia panen uang. Kamu yang menyuruh dukun tanam tumbal di kawasan yang terjadi kecelakaan itu. Tanyaku, kamu siapa turut campur saja? Saya orang biasa, mau turut campur atau tidak, itu urusanku. Sekarang saya mau nancapkan tombak dari neraka jahanam ke tubuhmu juga mau-mauku. Tubuhnya tertancap tombak triliunan dari neraka, sekalian ku lempar ke neraka. Selesai sudah. Malaikat maut datang lagi. Ada apa malaikat maut? Tanyaku heran. Maaf Pak Kiai, ruh-ruh tadi yang Pak Kiai suruh saya bawa ke akhirat, saya diperintah Allah untuk mengembalikan ke tempat kecelakaannya, jelas malaikat maut. Itu yang memerintah Allah. Tanyaku, iya Pak Kiai, maafkan saya. Kalau yang memerintah Allah, saya juga tak bisa apa-apa. Lalu kenapa malaikat maut, kenapa kok dikembalikan? Karena di catatan mereka belum saatnya meninggal Kiai. Bukannya perempuan itu sudah meninggal malaikat maut? Ya, tapi di buku catatan takdirnya belum. Dia meninggal itu karena kesalahan sendiri tidak berdoa dalam perjalanan. Sehingga bisa diberdaya jin dan ruh di situ, kalau catatannya masih panjang hidupnya, jelas malaikat maut. Nah itu kenapa kita harus hati-hati, selalu ingat Allah. Banyak rahasia dalam hal ruh. Saya penasaran, biasanya orang meninggal yang wajar itu, ruhnya pertama akan dicabut malaikat maut, lalu akan dibawa ke tempatnya di akhirat. Setelah jasadnya dikuburkan, maka ruhnya dibawa malaikat maut untuk dimasukkan ke jasadnya yang sudah dikubur, baru didatangi malaikat mungkar nakir. Untuk ditanyai di dalam kubur. Jika tidak bisa menjawab akan dipukul, dan jika bisa menjawab pertanyaan maka akan bebas dari siksaan kubur. Setelah itu akan dibawa lagi ke akhirat, ke tempat tinggalnya di akhirat. Kalau di dunia banyak dosanya maka akan disiksa sesuai dosanya, dan kalau banyak amal kebaikannya akan mendapat nikmat. Atau akan tinggal di surga, jika punya kedudukan langit tinggi. Saya ingin tahu bagaimana orang yang mati kecelakaan, ruhnya tidak ke akhirat itu, apa akan mendapat pertanyaan kubur. Untuk jawaban jelasnya saya panggil malaikat mungkar nakir, sebagai petugasnya. Setelah malaikat mungkar nakir datang dan saya jawab salamnya lalu saya tanya. Malaikat kamu kan yang nanya orang yang sudah dikuburkan? Itu kan ada orang yang meninggal karena kecelakaan, apa dia juga kamu tanya malaikat? Tanyaku komplit, iya Kiai, saya tanya, tadi saya juga tanya perempuan itu, dan kami pukul sekali, karena tidak bisa menjawab pertanyaan kami. Walau ruhnya kerambiangan gitu, masih dapat pertanyaan kubur ya malaikat. Ya Kiai, ruhnya dikembalikan ke jasadnya, setelah dikubur, lalu kami tanya, baru ruhnya dikembalikan ke tempat dia. Oh, begitu rupanya. Banyak pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal itu setiap malam Jumat akan kembali pulang? Jawabnya, bisa iya, bisa tidak. Allah memberi izin ruh pulang itu, di masa 3 hari, untuk diperlihatkan keadaan orang yang ditinggalkan, lalu 7 hari setelah kematian, atau hari Jumat, di masa 7 hari, diberi kesempatan meminta tolong kepada orang yang bisa menolong, di hari Jumat sampai hari ke-40 hari, setelah itu di sana itu tergantung keadaan, jika orangnya di surga Firdaus, maka mendapat izin pulang ke rumah setiap malam Jumat, kalau masih di surga di bawah Firdaus maka TDK dapat izin, tapi semua ruh itu di malam Jumat, mendapat izin di pintu gerbang akhirat,
jika ada yang mendoakan ke mereka dan sampai, maka doa itu akan datang ke mereka, seperti cahaya bintang jatuh. Makanya bagus ketika mendoakan di hari Jumat. Semua orang dari zaman Nabi Adam sampai orang yang mati terakhir itu kumpul di pintu gerbang akhirat menunggu doa dari orang yang mendoakan. Itu juga yang mendapatkan izin yang TDK menanggung dosa double, karena yang disiksa karena menanggung dosa double. Maksudnya menanggung dosa double, misal sudah berbuat dosa tidak sholat, atau membuka aurat, tapi juga melakukan riba. Orang yang melakukan riba dan syirik menyekutukan Allah di hari Jumat itu siksaannya tidak libur, jadi tidak ikut kumpul di gerbang akhirat. Demikianlah mutiara hikmah pada kesempatan kali ini, semoga besar manfaatnya bagi kita semua sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi para sedulur yang ingin amaliyah yang bersanad mandi tobat dan zikir tobat, silahkan hubungi kami pada nomor ini, tidak dipungut biaya alias gratis asal ada kemauan untuk bertobat secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagar Padepokan Gunung Lawu Al Husaini, tanda pagar.